natural gitu loh. Yuk guys, yuk semangat yuk, bisa yuk 15 menit yuk. Asli sih. Asli sih. Asli sih. Yuk 15 menit yuk. Hai guys, ini channel salah. Hey, what's up you guys? Hari ini kita kedatangan tamu yang paling ajib. Tapi sebelumnya kita mau memperkenalkan diri kita dulu, ya kan? Gua trending Dan dia gua topik. Jadi kita Trending Topik. Kita sekarang kedatangan tamu yang spesial banget, pakai telur, ya. Namanya Ibet. Hai. Mungkin biar teman-teman kenal dan tahu juga. sorry. Sebelumnya mungkin kita harus kasih tahu dulu, kita kan di sini nggak ada yang pakai masker. Iya. Kenapa? Karena kita punya antivirus, guys. Ada filter udara yang canggih banget, bisa nyaring virus. Dia kedapatannya 0,009 mikron. Virus tuh lebih gede, jadi kesaring. Jadi kita aman. Dan juga sebelumnya kita tuh udah di antigen dan aman gitu. Dan kita nggak ada, udah cek suhu juga aman gitu ya guys. Jadi kita sesuai protokol kesehatan negara. Jangan lupa ikuti terus protokol kesehatan ya. Oke, thank you. Silakan sekarang perkenalkan tamu bilang kita. trending topik yang kita ini biar pansos gitu-gitu lo nggak? Oh iya, cerita. Jadi trending topik, kenapa namanya trending topik? Karena kita Mau pansos. Kita Oke. mau pansos dari topik-topik yang lagi trending di YouTube ataupun di IG ataupun di Twitter. Kita bakalan pansos dan video-video ini adalah video-video pansos. nggak ada lagi idealisme harus yang keren gini, harus yang sesuai dengan ini. Pokoknya yang masyarakat nonton kita hajar. Yang lagi trending kita hejer. Gitu. Oke. Untuk awalnya nih kita pengen kenal dulu nih. Ini video kita pertama, by the way. Wow, selamat. Selamat, Yeay. Finally. Oke. Kita pengen tahu dulu nih siapa sih Ibet gitu. Tos dulu dong biar nggak selek. Oh ya. Amanda. Oke. Amanda? Nama lo Oh, maksudnya. gue kira Amanda Siegfried atau Amanda siapa gitu. Sopan gitu. Anda. Oke, jadi gimana? Ibet itu siapa sih? Mungkin bisa bicara backgroundnya, iya. sibuknya sekarang tuh apa gitu. Sibuknya gue cari kesibukan aja sih. Oh enggak. Jadi gue sibuknya sekarang Mbak, berantem ya mbak? Jadi sebenarnya gue sekarang sibuknya ada beberapa sih, tapi sekarang lagi fokus ke usaha. Cuman di samping ini gue juga video content creator juga. Jadi mungkin per YouTubean gini nih gue cukup familiar sih sebenarnya. Cuman yang kayak gini-gini nih gue excited nih. Gue jarang kan bikin react kayak gini. Biasanya gue makeup dan bagus gitu kan di depan kamera. Jadi Iya. Beauty blogger Itu gitu? Beauty blogger di Instagram atau di YouTube? semua Instagram, Oh, semua. YouTube itu ada. TikTok? Nama YouTube-nya apa? Nama YouTube-nya Elizabeth Gultol. Nama YouTube-nya Elizabeth Gultom, guys. Silakan dicek Instagramnya out. juga. Instagramnya juga Elizabeth Gultom. Ya. Pakai S ya. S. Tertulis di bawah sini ya. Nanti di deskripsi juga gue bakalan kasih. Oke. Yeay. Terus usahanya apa tuh? Usahanya ini yang lagi gue pakai, gue kan emang kacamata, Wih. emang aksesoris, eyewear gitu. Eyewear. Oke. Ya, dan Eyewear-nya namanya apa? 25 Flix. Oh, ada Instagramnya juga? Ada Instagramnya juga? Ada 25 Flix ya. Ntar ada di sini nih. Oke. Dijual di mana aja tuh selain di Instagram? Instagram ada, terus di Shopee ada, terus juga offline-nya ada, kita di beberapa toko ya. Pokoknya di Instagram adalah informasi offline store gitu-gitu. Oh gitu. Udah berapa lama tuh usaha? 25 itu udah sekitar 2 tahunan lah ya. Kalau beauty blogger? Betul udah lumayan lama sih, karena kan dulu semenjak dia pokoknya dari 2015 lah, itu udah lumayan lama. Oh, Tapi gitu. on off gitu. Nanti intinya pokoknya linknya juga kita kasih di bawah kalau lu emang pengen Kenalan ya? beli dan kenalan sama cewek yang satu ini, Elizabeth Gultom. Oke, sekarang lanjut ke topiknya nih, gitu kan ya. Ke topik. Oke. Apa sih video yang lagi viral nih ya? Gue cek dulu ya di YouTube ya. Apa tuh? Trending. Nah, oke, jadi sebelumnya gue juga pengen terangin trending topik yang kita angkat dari setiap video kita adalah sesuai dengan
bintang tamu yang kita panggil nih guys. Kayak misalnya waktu kita mau manggil Elizabeth, Ibet, kamu mau apa namanya ngangkat video apa gitu. Jadi dia bilang, oh mendingan dance aja gitu karena gue suka dance katanya. Jadi ketika dia suka dance bakalan dia akan lebih ngerti kan, oh ini gerakannya keren nih, oh itu gerakannya salah tuh sebenarnya kayak gitu kira-kira betul ya. Oke. Ya, dia salah satu hobinya itu nari. Ya. Kalau nggak salah pernah sampai itu di luar kampus, negeri ya? Dari kampus. Sebenarnya gue itu ikut Liga Tari di UI, gue kuliah di UI kan itu, dan gue bisa ikut misi budaya dari itu, ya misi budaya ke beberapa negara di Eropa lah. Itu selama 2 bulan. Dan ya, jadi mungkin gue familiar dengan gerakan-gerakan awal, mungkin bukan nari-nari yang kekinian, gue bawa nari-nari tradisional, cuman ya basically tau lah. Wes guys, justru itu malah yang lebih keren, nari tradisional mengangkat budaya Indonesia. Anak UI pula ya kan? Aduh, keren banget, super. UI itu lu fakultas apa? Ngambil Gue dulu pariwisata. Widih, sadis, keren. Pantesan, rasanya gue denger tuh pengen wisata bareng gitu. Gue udah cek-cek nih tadi nih. Ternyata BTS tuh baru aja ngeluarin lagu baru. Judulnya Butter gitu. Mentega ya? Mentega. Yang gurih. pita biru ya, pita biru. Gitu. Oke, kita coba lihat aja ya videonya kayak gimana bareng-bareng. Oke. Oh, awalnya tuh hitam putih gitu ya? Iya, ala vintage gitu ya. Keren sih guys, jadi kalau menurut gue tuh kayak nggak tau ya Ibet ya, kayak apa ya, dari single orang satu gitu tiba-tiba jebret dalam scene berikutnya orang rame-rame gitu, nanti satu lagi kayak itu sih yang gue rasain, jadi kayak dapat esensinya dari apa sih yang sebenarnya pengen lagi diiniin gue sendiri, tiba-tiba rame-rame kayak gitu sih. Kalau menurut lu gimana, Bet? Gue salvo ke orangnya sih, jujur gue bukan pecinta BTS, gue bukan pecinta cowok Korea, cuman ya gue lagi berpikir kenapa banyak banget orang ngefans sama cowok Korea, karena gue bukan, sorry banget nih ya, gue bukan pecinta cowok Korea, jadi kayak menurut gue kayak kurang maco aja, apalagi mereka banyak nari ya, tapi menurut gue tarian mereka oke, gerakan mereka tuh lentur gitu, walaupun mungkin gerakannya tuh simpel banget, tapi gue tau tuh sulit gitu, kalau misalnya lu udah gerak kayak gitu, pasti kan gak akan sebagus itu gitu. Setuju. Gue suka juga sih kenapa Ibet bukan fans fanatiknya K-pop gitu ya, jadi dia lebih objektif gitu beliau video ini. Kalau gue tadi ngeliat yang scene yang jilat permen oli sih itu kayak itu banget buat cewek-cewek penggemarnya, buat army itu pasti meleleh gitu ya. Gila, parah sih. Oke, kita lanjutin ya. Lanjut. Itu keren sih guys. Itu keren sih guys. Jadi dari hitam putih, terus deket jauh tiba-tiba berwarna jebret, tiba-tiba jauh banget jeret gitu, tuh keren banget sih scene-nya. Karena gue pribadi, gue orang desain sinematografinya dan angle-angle itu asik gitu. Nggak bikin lelah, tapi enak dipandang di mata gitu. Gerakannya apa sih? Dia ada wave-nya gitu. Gue agak terkejut gitu ya. Cowok gerakan wave gitu ya, kayak kelihatan seksi aja. Wave tuh yang itu yang gini gitu, yang tadi ada tuh gerakan itu. Oke, kita lanjut lagi. ini keren sih. Scene di lift itu ya? Scene di lift itu keren banget. Jadi kayak gimana ya, kayak memaksakan orang untuk yang kanan kiri kan hitam gitu kan, terus tiba-tiba di tengah tuh ada kayak colorful dan apa matching dengan outfitnya gitu. Itu buat gue eye catching banget sih. Cuman mungkin kalau gue bikin videonya mungkin ya, gue akan nggak matchingin, malah justru gue kontrasin biar kelihatan ya kan. Jadi misalnya belakangnya hijau menurut saya kan two tone doang memang. Kuning, misalnya kuning merah gini, gue bakalan gue pakai baju hijau gitu kan. Biar kelihatan kontras gitu ya. Kalau begitu ya. Next.
suka banget tadi tuh yang kursi di belakangnya tuh orang-orang pada ngobrol gitu kan dengan baju warna-warni, kursinya juga beda-beda, dia sendirian difokusin nyanyi di belakangnya teman-temannya gitu. Gue suka tuh kayak gitu. Jadi iya. teatrikal gitu ya. Kalau teatrikal kan gitu kan di teater, gue suka nonton teater gitu. Di depan ini yang aktor utamanya ini, tapi di belakang juga ada gerakan yang pasif, tapi dia tetap ada gerakan gitu. Bagi penghibur ya. Jadi berasa ada dimensi ya. Iya, kelihatan banget gitu. Oke, kita lanjut. Salah-salah nggak apa-apa sih, gue cut. Keren. Tadi awalnya kayak press release kan banyak banget mic gitu kan, dia satu orang doang, tiba-tiba layar kebuka langsung lapangan olahraga, semuanya kostumnya olahraga gitu. Gila, beda banget. Terus di atasnya juga namanya ini kan lampu-lampu di atasnya ceilingnya tinggi gitu kan. Dengan tapi gerakan yang sama tadi tuh yang wave itu. Cantik ya. Orang Korea tuh lebih bisa dibilang cantik guys. Iya. Cowok-cowoknya gitu. Itu suka nih gerakannya tadi. Ini keren sih. Jadi apa namanya? Ganti-ganti orang. Ganti-ganti lift, ganti-ganti orang dan dari jauh. Di satu lift. Coba ganti orang terus zoom in gitu. Zoom in, zoom out gitu. Terus dengan gerakan masing-masing beda-beda gitu. Terakhir baru semuanya rame-rame. Ini nggak mungkin gerak ya. Bisa berantem nanti semuanya kalau gerak. Nah ini sama kayak tadi tuh. Satu di depan agak-agak cepet nge-rap gitu, belakang banyak teman-temannya. Bentar deh, kayaknya ini Army. Mana Army? ARMY. Oh iya. Army. Ini apa namanya? Koreografi membentuk Army. Army itu fansnya BTS ya. Gila sih, keren sih. Kalau menurut gue tadi yang dengan panggung yang lampunya nyorot ke atas semua itu kayak punch-nya gitu. Jadi paling kerennya momennya di situ gitu. Punchline-nya gitu. Nah, ini lagi tuh, mulai lagi tuh apa namanya? Jilat permen loli gitu ya. Harus ya. Enggak suka. Mau jadi perhatian aja gitu. Kalau secara lagu, terus terang aja gue sama kayak lagu-lagu yang sebelumnya BTS iya, ya, kayak kan dia jadi monoton kan, ya. Iya, konsepnya kan emang happy kan, heboh yang kayak bikin cheer up gitu loh, yang ngebeat gitu loh, apa namanya konsep lagunya. Jadi menurut gue sama lagu yang sebelumnya nggak tren banget, tapi sih jadi itu komedi. Dynamite menurut gue 11-12 sama Dynamite ya. Iya, makanya jadi dari album ke album atau dari solo ke apa namanya? Solo lagi. Dari single ke single tuh kayaknya mirip-mirip aja gitu loh. Kayaknya dia cari aman banget gitu loh kan. Iya kan? Pasar mereka yang masih ya suka nih, udah penting penting diem aja. Itu lagi. Yang penting masih making money gitu kan. Dia tuh nggak berani kayak The Weeknd gitu. Misalnya album pertama kan yang dark banget, terus tiba-tiba album kedua tuh yang pop elektronik banget gitu kan. Atau enggak mungkin nggak gitu, begitu terlalu ngebeat banget lagunya gitu kan bisa ya. Iya, misalnya diubah jadi lebih slow gitu. Tapi mereka ternyata kalau secara industri musik nggak berani gitu loh untuk kesana ya kan. Jadi kalau menurut gue sih BTS kalau lu denger
coba lebih lo explore lagi tuh BTS apa namanya keinginan Musiknya. lo untuk bermusik gitu. Gerakannya juga menurut gue ya apa ya gitu-gitu ya dia diulang-ulang gitu dari awal sampai akhir. Ya maksudnya memang ya pasti akan kayak gitu, cuma dibandingkan yang pernah gue lihat dari K-pop yang lain, kayak gerakannya terlalu monoton menurut gue di video yang kayak gini. Bener sama setuju. Terlalu banyak yang gue. diulang, part-an diulang. Iya. Ada nggak sih bagian yang sulit menurut lu gerakannya? Menurut gue semua tari itu pasti ada sulit ya. Kalau misalnya lu langsung lakuin sekali pasti gak akan bagus lah hasilnya. Pasti gerakan tuh sulit ya. Pasti mereka juga latihan dan pasti gak mungkin sekali dikasih langsung bisa gitu ahli apapun itu. Cuman ya tadi pasti kan ada tingkat kesulitan ya. Menurut gue kesulitannya medium sih untuk tarian kayak gini ya. Oke, medium ya. Gue gak bilang itu gampang tapi gak bilang itu Susah juga ya. Kalau yang paling lu suka bagian yang mana? Bagian wave, karena bagi gue bagian wave itu kalau cewek seksi banget ya kayak tapi gue kayaknya kenapa kok di gerakan cowok ini ada gerakan itu gitu atau emang itu biasa karena jujur gue di video yang Dynamite gue nggak lihat sih gue nggak karena gue bukan fansnya jadi gue nggak lihat videonya gitu gue tahu lagunya tapi videonya gue nggak tahu. Ada bagian yang lu nggak suka nggak? Bagian yang nggak suka banget sih nggak ada ya cuman mungkin terlalu monoton aja mungkin ya kalau gue tadi lo bilang yang menurut gue bagian yang apa namanya yang awal-awal itu menurut gue agak monoton sih maksud gue terlalu iya menurut gue itu terlalu biasa banget menurut gue itu terlalu biasa konsepnya ya udah terus kayak jadi kayak nggak tahu gue juga emang nggak tahu sebenarnya lagu ini kayak arahnya kemana cuman kayak yang lu tadinya yang di akhirnya penuh colorful di awalnya Tembuti itu menurut gue kayak kurang masuk aja menurut gue kalau Tembuti dari awal sampai akhir konsepnya Tembuti aja biar keren gitu kalau dicampur kayak aneh aja gitu. Oke. BTS. Kalau menurut lu outfitnya mereka gimana? Mungkin Yuan juga bisa nanggapin. Yuan gimana outfitnya mereka? Kalau menurut gue sih ya secara outfit dia konsepnya memang berantakan gitu ya. Maksudnya berantakan gini loh. Dia gonta-ganti mulu tiba-tiba dari campur-campur Jessie, campur-campur dari nge-jazz gitu, pakai baju jazz ya kan. Terus pakai baju olahraga, terus tiba-tiba pakai baju hip hop, pakai baju main gitu. Kalau menurut gue sih ya kalau memang itu konsepnya mereka begitu ya boleh-boleh aja, kenapa enggak gitu loh, bagus-bagus aja gitu. Ya kalau gue sih menarik sih, kalau dari outfit gue suka, kalau dari outfit gue suka Jadi, outfit K-pop. Nggak monoton ya. Lucu gitu kan, fun, menarik gitu. Gue suka sih ini outfitnya walaupun cowok-cowok gitu. Cuman gue ngerasa kayak ya untuk cowok terlalu cute gitu, tuh cute gitu. Tapi bagus misalnya, bagus aja. Cuman kayaknya ya gitulah gitu, kurang cocok sama personality ya. Kayak mereka kan cowok harusnya pakai baju tuh lebih manly gitu. Hati-hati banyak hatersnya nanti. Gak apa-apa kita terima semuanya kok. Itu buat gue ya, perspektif gue yang gak suka BTS, gak suka cowok-cowok Korea gitu. Gue emang gak suka cowok Korea. Nah kalau ke bagian dance nih, biasanya kan lu kan dancer juga gitu. Bukan profesional dancer, tapi sebelum lu ngedance biasanya lu melakukan apa sih? Pasti pemanasan dong, warming up yang basic lah. Semua orang pasti mau gerak, mau nggak cuma nari, olahraga, pasti kan pemanasan gitu kan. Pasti pemanasan dulu gitu. Pemanasan pun juga menurut gue, kalau kayak gini pasti mereka tahu lah apa mesti yang dipanasin gitu. Maksudnya kayak, oh mau bagian apa nih, banyak gerakannya gitu. Oh tangan ya, berarti bagian tangan yang harus semakin banyak di ini gitu, di warming up-nya gitu. Stretching gitu, tangan gitu. Oke. Itu sih. Kalau di rating nih menurut lo gitu ya, subjektif nih ya, gue tanya lo dan Iwan nih. Ya, ada 4 hal. Kalau koreografinya 0 sampai 5. Koreografi harus pasti ya gitu. Boleh koma-koma. Boleh dong. Koma 7531 kayak angka V. Gue nih ya, gue diserang deh, cuman gue ya nggak tahu, menurut gue karena gue suka, gue prefer USA dance gitu ya, yang heboh gitu. Jadi gue nggak suka tarian K-pop. Tapi menurut gue emang nggak gampang sih tarian K-pop. Cuman menurut gue kurang challenging aja. Dan terlihat masih kayak lo lihat yang tadi kan kelihatannya tuh gampang aja gitu kan, simple. Jadi menurut gue kalau saat gue tariin tuh nggak wow gitu, orang tuh nggak nonton nggak wow gitu. Jadi menurut gue ya walaupun gue tahu itu nggak gampang, ya skor dari gue 2,5. Dan itu juga buat cewek dan cowok ya, kayak Blackpink juga tariannya nggak begitu susah ya. Iya, tapi menurut gue cewek lebih menarik gitu ya. Kalau tarian cewek lebih dapet. Iya, karena cewek kan seksinya dapet. Iya, kalau gitu cowok ya. tuh kayak seksi. Apa sih gitu ya kan? Kalau lebih yang cool gitu kan. Tapi ada wave-nya gitu, gue bingung gitu kan kayak
Iya, jadi kalau buat gue sih ya 2,3 lah. Ini lebih kecil dari gue. Ya sorry ya kalau yang pencinta K-pop, tapi Iya. kita ya ini kan based on our perspektif in my aja humble gitu. opinion gitu ya. Heeh. Kalau dari kerapian, maksudnya kerapian tuh kalau pas lagi rame-rame rapinya gimana gitu? Ya pasti rapi lah, karena memang terkonsep ya, maksudnya Dan terlatih semuanya. iya terlatih dan terkonsep ya, pasti well prepare lah. Itu kalau gitu ya 4,5 lah kalau kayak gitu. Jadi kemarin tuh ceritanya om gue cerita, katanya gini, itu 10 tahun yang lalu dia Panjang nih panjang. ketemu sama orang Korea karena dia baru dapat produksi dari Korea gitu. Nah terus dia bilang sama om gue, lihat aja ya, 10 tahun ke depan kita bakalan lebih maju secara berbagai macam industri dari Jepang katanya. Langsung dia nge-konsep K-pop, langsung dia nge-konsep Samsung, langsung ngegencarin Samsung gitu. K-pop dibikin, nggak mau kalah sama J-drama. J-pop, ya kan, nggak mau kalah sama J-pop, nggak mau kalah sama J-drama, dia bikin K-drama gitu kan, drakor gitu. Ternyata emang beneran. Jadi kalau gue bilang ya pribadi ya, bintang tamu kita yang cantik ini, ya kan, kalau gue bilang orang Indonesia itu secara Indonesia mesti mulai kayak begitu, tau nggak lo? Jadi kita harus bisa lebih hebat dari Korea sama Jepang sama Amerika dalam waktu 10 tahun. Gimana caranya? Amin. Yuk kita bikin Indonesian pop. Yuk bisa yuk. Iya bisa yuk. Yuk bisa yuk gitu ya. Yuk bisa yuk. Yuk bisa yuk, harus gitu ya kan. Yuk harus yuk. Yuk, semangat yuk. Nah, terakhir di rating, tingkat kesulitannya 0 sampai 5. Tadi lu bilang kan medium. Tadi bukan udah. Oh tingkatnya ini 0 ya. sampai 5 rating. 0 sampai 5. 3 lah. 3 ya. Oke. Karena jujur gue mungkin nggak mungkin ya, gue pun juga nggak bisa sebagus mereka sih sebenarnya. Ya, karena gue juga lama gerak-gerak Iya. lincah gitu. Tingkat ya. apa nih? Kesulitan dance-nya. Nilai aja jadi Oh. nilai tingkat kesulitannya. 3 ya. Gue sih 3 lah. Ya 2,5 lah gue. Setengah. Kalau lu bet gear apa sih yang lu pakai waktu dance? Gear itu untuk apa? Alat-alat perlengkapan untuk dance. Ada Iya. alat khusus misalnya baju mesti yang kartun combat, sepatu mesti yang sneakers atau sepatu apa gitu, atau sepatu dance khusus. Hilosnya mesti 2,5 nanti misalnya gitu. Gue bukan nari cantik ya, bukan. Kalau nari gitu pasti semua punya ini sendiri masing-masing ya. Kalau ada juga orang yang nyaman pakai deker kaki kayak gitu-gitu. Kalau gue sih yang penting baju sih. Kalau gue kan kalau nari gitu pasti keringetan kan. Jadi menurut gue udah prepare banyak baju untuk kayak kalau misalnya lo nari kan pasti keringetan. Jadi lo harus sering-sering ganti biar nggak tuh keringet kering di badan, kering di baju lo. Iya. Gitu. Berarti dalamannya juga bawa lah. Bawa dong, Semuanya. gitu semua sampai dalam-daleman gitu. Kalau sepatu Sepatu enggak, karena kalau gue tradisional nggak pakai sepatu sih, Oh, kita ngepet. tradisional. Ya tradisional ngepet. Cuman ya gue juga pernah sih latihan di studio-studio gitu, sepatu pakai. Soalnya tapi menurut gue sepatu yang penting nyaman aja sih, nggak mesti yang kayak wow gitu, yang penting nyaman di kaki. nggak maksud gue sepatu jenis apa? Gitu. Sepatu olahraga, sepatu sneakers, Converse sneakers gitu bisa. Converse sneakers Ah. juga. Oke. Belum merek ya, belum ada yang endorse nggak apa. Nah, kalau menurut lu Bet, budaya K-pop pengaruhnya di Indonesia tuh gimana? Wow, tinggi banget ya, parah. Kayak hampir 50% K-pop itu benar-benar menguasai ini ya, dari banyak sisi sih, kayak film, makeup juga, fashion. Menurut gue sekarang lagi wow banget sih si Korea K-pop itu ya. Maksud gue kayak ya karena gue juga sekarang lebih ke into beauty juga ya. Sekarang makeup Korea kan lagi in banget. Kayak style Di makeup. Indomaret di Korea semua bahasanya tuh kalau. Atau ada semuanya maybe kayak style makeup gitu, makeup Korea yang tipis, ombre lips yang kayak artis Korea gitu kan, yang makeupnya yang tipis tapi itu cantik, glowing ala Korea. Itu kan bener berarti Korea semua. Jadi menurut gue tuh kayak pengaruhnya sangat tinggi banget ya gitu, sangat berpengaruh lah gitu. Kalau ini ponakan gue tanya kan, gantengan Leonardo DiCaprio atau siapa tuh, lupa gue. Lee Min Ho. Lee Min Ho, ya Lee Min Ho lah, marah-marah gitu ya. Ponakan lu umur berapa? Ponakan gue umur. Beda generasi mungkin Iya. itu udah kayak kakek. SMP Iya, lah. Leonardo SMP, DiCaprio. cewek. Cewek. Oke.
Beda generasi gitu. Lu kalau kancah BTS di Indonesia ada komentar nggak lo? Kancah BTS, ya gue nggak tahu ya seberapa berpengaruhnya, cuman di gue nggak tuh. Atau mungkin teman-teman lu gitu? Teman-teman gue, Apa teman-teman lu juga mirip kayak lu yang nggak gitu suka sama Korea juga gitu? Oh, gue punya tim di 25 ini, aku punya beberapa tim ya. Dan kalau tim gue tuh dia suka banget sama BTS. Jadi tuh dia setiap gajian tuh pasti dia kayak langsung kayak udah ada tuh di shopnya barang-barang ARMY. Gue nggak ngerti ya, apa sih kepuasan sendiri beli barang ARMY gitu yang kayak entah itu kayak plastik. Iya, yang kayak gitu itu kayak dia menghabiskan uang yang cukup mahal itu untuk beli kayak gitu. Gue sayang nggak sih? Tapi katanya dia ya kebahagiaan tersendiri gitu. Tapi jujur gue dari gue lahir sampai sekarang gue nggak punya fanatik terhadap satu hal yang sampai segitunya sih, belum ada. Maksudnya sama orang, sama fans, sama siapa artis ataupun penyanyi itu gue nggak ada kayak gitu. Tapi kayak menurut gue ya karena aja BTS bisa menghipnotis fans-fansnya sampai segitu gilanya. Padahal itu kan bukan official merchandise ya menurut gue, tapi itu orang yang bikin memanfaatkan si BTS. Tapi mereka mau aja gitu beli. Menurut gue sih keren aja sih. Racunnya si BTS itu apa ya? Silakan. Ngerekam gak dia? Ya udah silakan. Justru itu menurut gua tuh manajemen label dari band apa namanya girl band ataupun si BTS itu BTS itu ya gitu ya. Karena gue coba bandingkan dengan AKB48 gitu ya. Memang sudah agak beda generasinya udah beda gitu ya. Terus turun ke JKT48, ada BNK48 gitu. Itu manajemennya sangat kuat. Dia jual merchandise itu profitnya sangat tinggi gitu. Terus ada jadi si AKB48 itu karena gue suka Jepang, AKB48 punya generasi punya beberapa tiering. Jadi ada yang kelas 1-nya, ada kelas 2-nya, kelas 3-nya gitu. Semuanya bisa menghasilkan uang dan punya merchandise masing-masing gitu. Dan punya base fans club yang sangat kuat gitu. Oke, kalau misalnya lagi konser tuh bisa pegang lightstick semua, gerakannya sama, bunyinya sama gitu kan. Korea juga sekarang gitu kan? Iya, sama. Itu udah bener-bener udah semacam menjadi industri yang memang itu kayak building up gitu loh. Jadi justru merchandise itu gitu ya, yang official maupun nggak official itu kuncinya. Punya palu, kalau dipencet, kalau palunya dipaluin gitu bisa bunyi gitu, Blackpink gitu. Oh, gila. Terus ada tulisannya Blackpink gitu. Gila. Kalau gua punya lightstick beli di Jepang gitu ya, karena pengen joget gitu gua. Bisa ganti-ganti warna gua gitu. Ya, gini-gini berarti ya. Enggak apa buat dance gitu. Lightstick dance, karena gua juga suka dance bass gitu. Gak pernah dance bass lagi. Terus kira-kira kalau tadi lu diminta untuk perform dance-nya Butter tadi, butuh berapa lama untuk latihan? Ya kurang lebih semingguan kali ya. Semingguan. Maybe, nggak tahu, sok tahu aja gue. Tapi mau ngira-ngira aja. Maksudnya kan, ya mereka itu sebenarnya kan gue bilang gerakannya nggak banyak. Itu mah kebanyakan gini, style. Bye. Kena lampu guys. Lampunya taruh di situ nggak kelihatan kan gitu. Ya menurut gue seminggu cukup sih. Atau mungkin kelamaan nggak tahu sih. Apalagi kalau dari pagi sampai sore gitu ya, menurut gue ya beberapa hari bisa lah. Gitu. Soalnya gue pernah lihat konten TikTok lo yang di share di story Instagram. Nah itu gue bikin berapa jam? Terus bikin dance gitu kan? Iya berapa jam itu nggak ada ini ya, nggak ada detailnya, asal aja gitu. TikTok lo namanya apa by the way? Sama Elizabeth_Gultom. Elizabeth_Gultom. Ikutin tuh guys TikToknya. Kalau misalnya namanya Gultom, asalnya dari mana ya kan? Perancis Selatan. Dari Paris tuh ke Tenggara sedikit gitu. Iya, terima kasih. Ya seperti itu, menurut gue terlalu ya gampang lah seperti ya. Oke, mungkin kali ini sampai sini dulu ya guys. Ya. Sampai jumpa di video kita berikutnya. Thank you, Ibet Gultom. Udah mau datang buat kesini, terus waktunya bikin bikin react video kita pertama ya kan, jadi bintang tamu kita pertama. Semoga kedepannya juga di video-video selanjutnya nggak kapok, ya kan? Makin seru dan seru lagi gitu. Oke, nanti di depan ada nasi goreng kecombrangnya, silakan dicobain ya. Dia mau lihat kedapet nasi kecombrang. Oke guys, sampai ketemu di video berikutnya. Masih di Trending Topic. Topic.
Matiin ya. Yuk, selesai yuk. Yuk, selesai yuk. Yuk, selesai yuk.